ke-39. Pertemuan. Kenapa sikap Tante Marisa berbeda dari biasanya? Sejak kapan beliau menyebut dirinya dengan kata mami? Ada apa ini? Apa hasil yang wanita itu dapatkan saat di Palembang? Mungkinkah Mas Bimo terbukti sebagai anak kandungnya yang hilang ketika masih kecil? Aku melirik ke arah mama yang sejak tadi berdiri di sampingku. Wajahnya tampak bingung. Beliau mengangkat bahunya. Mungkin beliau juga merasakan apa yang aku alami. Terkejut melihat kedatangan Tante Marisa dengan sikap yang berbeda. Mungkin karena aku tidak memberikan respon, Tante Marisa langsung menghampiriku. Wanita itu juga memelukku sangat erat. Namun, aku masih tetap biasa saja. Setelah melepas pelukan, beliau mencium puncak kepalaku. Ada apa dengannya? Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang sangat aku kenal. Dia berjalan ke arahku sambil menggendong Bagas. Ini benar-benar seperti mimpi. Mungkinkah harapan papa dan mama akan menjadi kenyataan? Sejak dulu, mereka ingin memiliki menantu idaman. Sini sama nenek sayang. Ini nenek kandung kamu yang melahirkan papa kamu. Ternyata ini alasan kenapa Tante Marisa bersikap tidak seperti biasanya kepadaku. Beliau pun meraih Bagas dari laki-laki yang membuatku ingin menitikkan air mata detik ini juga. Dia adalah Mas Bimo yang ternyata abang kandung Endro. Sayang, dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Aku tidak bermaksud untuk menolak, tetapi aku masih terkejut melihat kehadirannya. Gak boleh gitu sama suami sendiri. Mama membuka suara. Respon beliau sangat jauh berbeda dari yang dulu. Padahal, wanita yang melahirkanku itu bersikeras menolak waktu aku meminta restu untuk menikah dengan Mas Bimo beberapa tahun yang lalu. Tapi mah, aku tidak tahu harus berkata apa. Ya udah, kalian bicara di kamar aja supaya lebih nyaman. Biarkan mami dan mama kamu yang siapin semuanya. Lagipun, Kak Leksa dan Kak Ratu juga akan nyusul ke sini. Tante Marisa mengusap punggungku. Iya sayang, ajak suami kamu ke kamar. Lagipun, kamu juga kurang fit kan? Tadi aja mual. Mama membeberkan apa yang kurasakan tadi. Kela kenapa mah? Mas Bimo pun membuka suara. Dia melihat ke arah mama. Laki-laki itu meraih tangan mama lalu menciumnya. Senang bertemu mama. Iya nak, kamu dan Kela langsung ke kamar aja. Nanti kamu tanya sendiri apa yang terjadi padanya. Mama mengusap kepala Mas Bimo. Beliau tampak bahagia. Aku dan Mas Bimo akhirnya menuju kamar. Entah kenapa aku merasa sedikit canggung setelah kami duduk di tempat tidur. Namun, aku ingin mendengar penjelasan tentangnya selama kami tidak bersama. Setelah berpisah selama sebulan, aku kembali dipertemukan dengan suami yang belum mampu aku lupakan. Jangankan untuk melupakan, cinta dan kasih sayang yang kumiliki masih utuh untuknya. Walaupun aku memilih pergi dan pernah berkata ingin berpisah dengannya, tetapi hati ini seakan-akan menolak. Ternyata cinta itu mengalahkan segalanya. Terbukti saat ini, aku terdiam saat Mas Bimo mencium puncak kepalaku. Walaupun tadi saat di depan mama, aku menepiskan tangannya. Entah kenapa, jantungku berdegup sangat kencang dan tidak beraturan saat dia memelukku. Jantung kamu kenapa sayang? Dia melepas pelukan, lalu memegang pipiku sambil tersenyum. Akhirnya, aku kembali melihat senyuman manis itu. Aku gak apa-apa kok. Aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Maafin aku sayang. Jangan tinggalin aku lagi. Hidupku hampa tanpamu. Aku tersanjung mendengar ucapannya. Iya mas. Aku langsung luluh. Oh iya. Tadi mama bilang kamu mual. Kamu sakit. Kamu juga kelihatan pucat sedikit.
Dia makin mendekatkan wajahnya. Aku juga gak tahu. Mama nembaknya hamil. Serius sayang. Ternyata harapanku menjadi kenyataan. Dia tampak bahagia. Itu kan masih belum pasti. Tapi aku tetap yakin kalau kamu hamil. Kamu lupa kalau kamu gak minum pil KB saat itu. Bisa-bisanya dia mengingatkan kejadian tersebut. Udah kamu ngomongnya ngelantur. Aku tidak ingin mengingat apa yang kami lakukan kala itu. Ternyata kamu menyembunyikan semuanya dariku selama ini sayang. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Apaan? Aku ingin tahu apa maksud dari ucapannya. Tentang kehidupan kamu. Maksudnya? Ternyata wanita yang aku nikahi adalah anak konglomerat. Kenapa kamu diam saat ibu? Mas Bimo tiba-tiba diam. Kenapa mas? Tanya aku penasaran. Ibu udah gak ada sayang. Aku tidak mengerti apa maksud Mas Bimo. Gak ada. Maksudnya apa? Tanya aku ingin tahu. Ibu udah pergi untuk selamanya seminggu yang lalu. Apa? Aku sangat terkejut. Walaupun wanita yang aku anggap sebagai ibu mertua selama ini sering menyakitiku, tetapi aku tidak pernah berharap agar dirinya pergi secepat ini. Walaupun beliau bukan ibu kandungku, tetapi beliau yang telah merawat dan membesarkanku. Mata Mas Bimo berkaca-kaca. Ibu sakit apa mas? Mas Bimo akhirnya menceritakan apa yang terjadi terhadap Bu Sukma, wanita yang telah menganggap dirinya sebagai anak selama ini. Bu Sukma disiksa habis-habisan oleh orang-orang suruhan istri laki-laki yang memiliki hubungan terlarang dengannya. Bu Sukma patah tulang dan tiba-tiba lumpuh hingga membuat dirinya tidak dapat bertahan hidup. Di samping itu, wajah wanita itu juga disiram menggunakan air keras. Beliau sempat dirawat beberapa minggu di rumah sakit. Permintaan terakhirnya tidak mampu aku wujudkan. Mas Bimo menyeka air matanya yang telah jatuh membasahi pipi. Apa mas? Bertemu denganmu dan meminta maaf. Sekarang aku mengerti apa maksud dari postingan Mas Bimo kala itu di akun sosial medianya. Terus terang, jika aku tahu apa yang terjadi saat itu, mungkin aku akan menghubungi Mas Bimo. Namun, nasi telah menjadi bubur. Semuanya telah terlambat. Semoga Bu Sukma mendapatkan tempat terindah di sisinya. Acara ulang tahun Bagas akan segera dimulai. Semua keluarga dan kerabat dekat telah berkumpul, tetapi tidak dengan Andrew. Aku tidak mengerti kenapa laki-laki itu tidak datang memberikan ucapan selamat kepada anak kecil yang dia sayangi selama ini. Padahal sangat jelas dia tahu kalau Bagas adalah keponakannya. Tadi Mas Bimo bercerita kalau dia dan Andrew baik-baik saja setelah bertemu. Mas Bimo juga sudah tahu cerita tentang aku dan Andrew di masa lalu. Dia bahkan merasa kasihan melihat adiknya itu setelah tahu besarnya cinta yang dia miliki untukku hingga belum memikirkan pernikahan hingga saat ini. Ternyata abang dan adik mencintai wanita yang sama ya sayang. Mas Bimo mengucapkan itu sambil tersenyum kepadaku tadi. Kamu tahu dari mana mas? Kak Alexa yang cerita. Aku juga tidak mengerti kenapa tidak berhasil membuka hati untuk Andrew. Padahal dia tidak kalah tampan dari Mas Bimo. Aku akui kalau cinta itu susah ditebak dan dipahami. Aku menolak menikah dengan Andrew, tetapi justru bersedia menjadi istri abangnya. Andrew mana? Tanya Tante Marisa. Wanita itu sekarang aku panggil dengan sebutan Mami. Beliau melihat ke arah Kak Alexa. Katanya gak bisa datang nih. Kak Alexa memberikan jawaban. Kenapa? Bukannya dia sayang banget sama Bagas? Apalagi sekarang udah jadi ponakannya. Mami mertua menggeleng. Gak tahu Mi. Tadi dia juga bawa koper kecil. Katanya mau nginap di hotel keluarga Bang Dani untuk menenangkan diri. Kak Alexa melirik ke arahku. Akhirnya, acara pun segera dimulai tanpa kehadiran Andrew.
Aku merasa bersalah ketika Bagas tadi bertanya tentang adik papanya itu. Jika seandainya aku mengetahui hubungan darah di antara mereka, aku tidak akan melarang Andrew dekat dengan Bagas saat awal kami tiba di kota ini. Sekarang, aku kembali menorehkan luka di hati Andrew. Mungkin dia sengaja menghindar karena tidak sanggup melihatku bersama Mas Bimo. Itu yang dia katakan kepadaku 2 minggu yang lalu. Semoga dia segera menemukan kebahagiaannya bersama wanita lain. Apa mungkin Andrew sebenarnya tidak mengharapkan keberadaanku? Tapi dia menyambut kedatanganku kemarin pas di rumah papi dan mami. Mas Bimo membuka suara. Gak mungkin mas, kamu kan abangnya. Aku berusaha meyakinkan Mas Bimo. Tapi orang yang merebut wanita yang dia cintai. Kok merebut sih? Kan aku dan Andrew gak pernah memiliki hubungan istimewa. Aku kesal mendengar penuturan Mas Bimo. Bisa-bisanya dia memiliki pemikiran tidak masuk akal seperti itu. Aku tahu kalau dia pasti menyayangi adik kandung yang baru bertemu dengannya setelah belasan tahun. Tetapi bukan berarti dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Ketika aku masih sibuk berbincang dengan Mas Bimo, terdengar getaran pesan masuk dari ponselku. Aku pun membukanya. Terdapat nama Andrew di layar. Aku ingin segera mengetahui apa isi pesan tersebut. Tolong sampaikan ucapan selamat ulang tahun dariku untuk Bagas. Maaf, aku gak bisa datang karena ada pekerjaan mendadak. Aku udah kirimkan kado melalui ekspedisi. Semoga kamu bahagia setelah bertemu dengan suamimu yang juga merupakan abangku, kakak ipar. Ternyata Mas Bimo juga turut membaca pesan dari Andrew di ponselku. Tanggapan apa yang akan dia berikan? Bagaimana reaksi Bimo setelah membaca pesan Andrew di ponsel Clara?